Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang sangat mulia, di mana di bulan ini gegap gempita ibadah terus digemakan dan terus digalakan. Akan tetapi dalam filosofi ibadah itu sendiri mungkin ada perbedaan yang mendasar antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan kita kaum muslimin secara umum. Pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan hobiku atau kesenanganku terdapat dalam salat. Dan apakah itu terjadi pada diri kita? Maka kitalah yang paling tahu tentang masalah ini. Kita menyaksikan banyak di tempat seperti masjid, musalla, begitu kencangnya kita beribadah pada awal-awal Ramadan. Menjelang pertengahan, jamaah semakin berkurang. Dan menjelang akhir, mungkin hanya beberapa orang dan gelintir orang saja yang masih tetap tekun beribadah dan meningkatkan kualitas ibadahnya, bahkan kuantitas ibadahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Apa maksudnya? Apa filosofinya? Rasulullah dan para sahabat menemukan kenikmatan, menemukan kesenangan di saat salat. Artinya di dalam salat. Akan tetapi banyak di antara kita dan umum terjadi di kalangan kita bahwasanya kita menemukan kenikmatan dan kenyamanan jiwa kita berada setelah kita sholat. Hal ini sangat berdampak pada kualitas ibadah kita, karena dengan demikian kita cenderung untuk cepat menyelesaikan ibadah kita karena kita ingin tenang. Contoh biasanya kalau kita berpikir musafir, misalnya kita ingin menjamak salat. Ada mungkin orang berpendapat dan ada yang berkata, kita salat aja dulu, kita salat qasar dan jamak, supaya kita pulang ke rumah, kita bisa langsung tidur, supaya hati kita tenang, karena kita sudah melaksanakan kewajiban ibadah kita. Sadarkah kita bahwa ucapan ini cukup berpengaruh? Mengapa? Karena kita menemukan ketenangan, menemukan kesenangan di luar sholat atau setelah ibadah sholat. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka menemukan kenikmatan, mereka menemukan kenyamanan justru pada sholatnya. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, beliau lari kepada sholat. Karena sholat yang bisa menenangkan beliau. Di saat beliau merasa gundah gulana, merasa gelisah, merasa khawatir, beliau pun mendatangi sholat. Beliau juga menyegerakan diri untuk sholat. Mengapa? Karena ketenangan berada pada saat sholat. Artinya, ketika selesai sholat, ketenangan akan berkurang. Maka otomatis beliau dan para sahabatnya ingin menambah lagi, karena ingin menemukan ketenangan. Bedanya dengan kita apa? Ketika kita mengatakan, aku sudah sholat, maka kita akan merasa tenang. Aku sudah menyelesaikan ibadah, dan kita akan merasa tenang. Mengapa? Karena itu tadi, setelah kita bepergian, kita musafir, kita sudah sholat, kita sungguh merasa tenang karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Disinilah bedanya yang mungkin kita perlu introspeksi diri. Sudahkah benar pemahaman kita terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah, kata Rasulullah, sabda Nabi, menjadikan hobiku, kesenanganku berada pada salat.
Jadi bagaimana kita supaya hobi kita, kebiasaan kita itu menjadi kesenangan buat kita? Maka pertama para ulama mengatakan kita biasakan sholat itu menjadi tempat kita curhat dengan Allah. Sholat itu adalah wahana kita untuk mencari ketenangan. Biasakanlah ketika kita gelisah, kita sholat minimal 2 rakaat. Ketika kita merasa khawatir, kita sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga apapun yang kita alami tidak akan mengguncang jiwa kita ketika kita sholat. Karena sholat itu adalah dialog seorang hamba dengan penciptanya. Disitulah seseorang mengadu kepada Allah. Dan apapun beratnya persoalan dan bagaimanapun beratnya kehidupan, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan kalau seseorang mau mengadu pada Allah dan mau mengatakan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Karena dialog seorang hamba dengan Allah itu terdapat pada salatnya. Bahkan dikatakan mi'rajul mu'min fis salah. Mi'rajnya orang beriman itu terdapat pada salat. Maka dalam hal ini ketika kita merasa bosan dengan ibadah, misalnya tarawih membosankan, mengapa? Karena durasi waktunya, ayat-ayatnya itu kadang-kadang membuat kita merasa bosan. Jadi bagaimana supaya tidak merasa bosan? Diselingilah dengan amalan-amalan lain. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak amalan. Salat aja bermacam-macam. Ada salat duha, ada salat istikharah, ada salat isyraq, ada salat tahajud, ada salat sunat taubat, ada salat sunnah wudu, salat hajat. Nah, maka dalam hal ini hikmahnya Allah menyediakan beragam salat itu supaya kita tidak bosan tertumpu pada satu salat saja. Karena sifat manusia tidak mustahil dia suatu saat akan dilanda kebosanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga hari-hari terakhir ini kita bisa mengisinya dan mengoptimalkan baik kualitas atau kuantitas ibadah kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus 10 hari terakhir beliau konsentrasi meninggalkan keluarga, meninggalkan istrinya khusus untuk bermunajat kepada Allah, dikatakan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Konsentrasi full, gaspol kata orang sekarang untuk ibadah. Dengan demikian, semoga kita bulan Ramadan ini memberikan kita nilai tambah, membuat kita semakin baik dalam hal ibadah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.